Halo semua, gimana kabarnya? Masih kecil pengennya yang besar? Itu adalah perumpamaan dalam film yang akan saya bahas. Penasaran? Siapkan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, jangan ngupil pas lagi makan. Dan ini dia, The Maid. Diawali dengan remaja Amerika bernama Jack, di mana dia mengunjungi bapaknya yang berada di Inggris yaitu David, yang mana ternyata hubungan bapak dan anak ini terlihat tidak harmonis. Bahkan bisa dikatakan Jack sebenarnya malas mengunjungi David. I can't believe you actually made it. Yeah, I can't believe it either. Well, you better come in. Lebih parahnya lagi, Jack mengatakan rumah David seperti penjara. Pasti sebagai seorang bapak jengkel mendengar perkataan anaknya itu. Tapi apa boleh buat, mungkin Jack lelah menjalani perjalanan jauhnya. Looks like a prison cell. Yeah, all right, I'll leave you to it. You must be tired after your flight. Setelahnya Jack penasaran dengan seorang wanita cantik yang dia lihat, yang mana ternyata wanita itu adalah seorang pembantu. Lalu David memperkenalkan pembantunya bernama Maria ke Jack, sekaligus menitipkan Jack sebab David ada urusan mendadak. Look, Jack, I'm sorry, I've got a meeting at 1 and it's going to be a few hours. Did you have a good rest? Maria penasaran dengan kedatangan Jack dan bapaknya, namun Jack menjawab bahwa hubungannya tidak terlalu dekat. Dan ketika Maria bertanya tentang ibunya Jack, seketika Jack marah dan berniat mencari udara segar. Maria yang merasa ucapannya salah meminta maaf, namun Jack yang kesal pergi ke hutan menenangkan pikirannya membawa kamera kesayangannya. Setibanya kembali di rumah, Jack meminta maaf ke Maria atas kejadian tadi. Alasan Jack begitu marah sebab ibunya telah meninggal ketika melahirkan Jack, dan Jack merasa bahwa dialah yang membunuh ibunya. Are you okay? Yeah, I'm cool, thanks. It's getting late, I should go. Besoknya wanita bernama Becky mendatangi Jack untuk berkenalan. Akan tetapi Jack seperti malas untuk menanggapinya, terlebih lagi ketika Becky mengajaknya untuk jalan-jalan. Ketika melihat Maria yang sedang menuju ke rumah David, Jack memutuskan untuk langsung pulang. Do you want to get a drink? I'm sorry, I can't. I have to get back, actually. Maria begitu senang melihat Jack dapat teman baru di lingkungan barunya. Namun Jack mengatakan bahwa dia tidak menyukai wanita seusianya sebab mereka kurang dewasa. Lantas Maria penasaran berapa usia Jack sebenarnya. How old are you, Jack? 17? You have a girlfriend at home, Jack? No. Maria baru ingat jika alasan David meminta Jack datang karena ingin merayakan ulang tahun Jack bersama. Namun Jack lagi dan lagi dibuat kesal jika mengingat kenangan bersama bapaknya. Jack lebih senang tinggal dengan pamannya di Amerika dibandingkan harus tinggal dengan bapaknya sendiri. Sebab bapaknya tidak pernah peduli lagi kepada Jack. Has it always been that bad between you two? Yeah. And it's even harder when you have a dad who doesn't really care about you. Entah mengapa Jack lebih nyaman bicara dengan Maria dibanding dengan teman sebayanya. Sampai akhirnya Jack menunjukkan foto ibunya ke Maria dan mengatakan bahwa mendiang ibunya mirip dengan Maria. You look a lot like her. Your mom? She's beautiful. Untuk menghibur perasaan Jack, Maria bertanya tentang rencana perayaan ulang tahun Jack. Namun Jack sama sekali tak menyukainya dan justru marah kembali kepada Maria. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Jack ini orangnya begitu emosional. Perasaannya sensitif, mudah tersinggung, marah hanya karena hal sepele. Itu ciri-ciri yang digambarkan sosok Jack ini. Tapi alasan Jack tidak mau merayakan ulang tahunnya itu karena dia teringat dengan hari kematian ibunya. I want to be happy, I do, but how can I be happy when it's also the day that my mom died? Told you I don't want to celebrate my birthday, so please don't ask me that again, okay? Namun masalah Jack tidak ada apa-apanya dibanding masa lalu Maria. Di mana waktu Maria masih remaja seperti Jack, gawangnya dibobol oleh pacarnya yang menyebabkan Maria hamil. Akan tetapi bukannya bertanggung jawab, pacarnya malah meminta Maria menggugurkan kandungannya. He told me to get rid of it. My boyfriend didn't want me to keep the baby. Sementara orang tua Maria yang mengetahuinya begitu marah, tapi orang tuanya membiarkan Maria mempunyai bayi daripada harus digugurkan. Hingga singkatnya ketika Maria melahirkan di rumah sakit dengan selamat, tiba-tiba bayinya diadopsi oleh orang lain tanpa sepengetahuan Maria. Semenjak kejadian itulah, Maria kecewa dengan orang tuanya dan tidak akan pernah memaafkannya. I still remember that day in the hospital. I have never forgiven my parents for what they made me do.
Setelahnya David muncul untuk bicara dengan Jack tentang kepergian ke Paris untuk bekerja. Dan Maria telah diminta oleh David untuk menginap. Mendengar hal itu, Jack pun kesal sebab David selalu mementingkan pekerjaannya. I've asked Maria to stay over and keep an eye on you until I get back. Well, don't worry. I'll make it up to you when I get back. Like you've been making it up for the past 17 years? Malamnya Maria menyiapkan makan malam untuk Jack, namun Jack sedang tidak nafsu makan. Yang alhasil Maria menemani Jack menonton TV yang ujung-ujungnya Jack nafsu melihat paha bening Maria. Bermodalkan foto Maria yang diambil diam-diam dan imajinasinya, Jack pun memainkan burung perkututnya. Besoknya Maria tanpa sengaja bertemu dengan mantannya yaitu Jacob. Lantas mereka pun bicara setelah lama tak bertemu, hingga terungkap alasan mereka putus disebabkan oleh Jacob yang kebelet mau nikah. Akan tetapi Maria belum siap untuk berumah tangga. Sampai akhirnya Jacob jujur bahwa dia tidak bisa move on dari Maria dan meminta Maria untuk kembali kepadanya lagi. Just think about it, okay? Okay. I'll see myself out. Setelahnya Jack yang melihat Maria bicara dengan seorang pria bertanya siapa pria tersebut, yang lalu dijawab bahwa pria tersebut teman lamanya Maria. Lantas Maria mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jack, namun Maria lupa membawakan kado untuk Jack. Tapi sebagai gantinya Jack boleh meminta apapun ke Maria, dan Maria berjanji akan mengabulkannya asal tidak terlalu mahal. Alhasil Jack mengungkapkan apa yang diinginkannya selama ini. I want you. You cannot be serious, Jack. So you're gonna get me my present? What do you mean, Jack? Jack menginginkan Maria agar bisa menyentuhnya, memegangnya, memeluknya. Jelas hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Maria sebab Jack masih bocil. Dan ketika Jack menyentuh tubuh Maria sambil meyakinkan Maria bahwa Jack mencintainya, secara tiba-tiba Becky muncul untuk mengajak Jack jalan-jalan. Ketika Becky keganjinan kepada Jack, lantas Jack menjelaskan bahwa dia telah suka kepada orang lain dan lalu Jack pergi. It's complicated. I have to go. Ketika kembali ke rumah, Jack melihat Maria menangis yang menandakan bahwa Maria sebenarnya juga jatuh cinta ke Jack. Lalu Maria dengan sukarela membuka pakaiannya dan... Belum sempat dijebol gawangnya, Maria menghentikan Jack sebab Maria merasa tidak pantas untuk Jack. Alasannya tidak lain dan tidak bukan karena perbedaan usia yang cukup jauh di antara mereka. Namun Jack berhasil meyakinkan Maria dan adegan pembobolan gawang pun dilakukan. Setelah puas, Maria meminta Jack untuk memperbaiki hubungannya dengan bapaknya. Jika Jack tidak melakukannya, nantinya Jack akan menyesal ke depannya. Lantas Jack berjanji kepada Maria bahwa dia akan mencoba apa yang dikatakan Maria. Promise me. Make me a promise that you would try your best to patch things up with your dad before you leave. Ketika Maria sedang berada di dapur, hasrat Jack muncul kembali untuk membobol gawang Maria. Namun hal itu harus ditunda sebab David tiba-tiba pulang untuk memberi kado ulang tahun ke Jack. Lalu David mengajak Jack untuk merayakan ulang tahunnya bersama Maria dengan cara makan malam, akan tetapi Jack menolaknya. Hi, Jack. Happy birthday. Come on. Said no, didn't I? Setelahnya Maria membujuk Jack untuk pergi makan malam dengan bapaknya. Lagi pula Jack sudah berjanji kepada Maria untuk memperbaiki hubungan dengan bapaknya. Dan malam ini adalah malam yang cocok untuk itu. Sementara Maria tidak akan mengganggu. Give him another chance. Malam pun tiba. Jack turun untuk bicara kepada bapaknya. Dimulai dengan Jack yang mengatakan bahwa David adalah bapak paling bangsat, egois, dan tidak peduli dengan anaknya. Bahkan David memilih menikah lagi setelah setahun ibunya meninggal, seolah-olah David kebelet banget mau nikah lagi. Tapi kenyataannya David menikah sebab Jack membutuhkan sosok ibu yang dapat membesarkannya seperti anak lain pada umumnya. Dan soal ibu kandungnya Jack, David tidak pernah melupakan karena beliau adalah wanita yang sempurna. Sometimes bad things happen to good people. Your mother is a very kind... That's where you're wrong, Jack. Before she was your mother, she was my wife. Dan David meminta maaf karena selama ini tidak memahami Jack. Lantas David meminta kesempatan lagi ke Jack untuk memperbaiki semuanya. Sweet dreams, son.
Besoknya Jack memohon ke Maria untuk bisa menghabiskan waktu berdua penuh dengannya sebab besok Jack akan kembali ke Amerika. Lantas Maria pun menyetujuinya meskipun di awal dia ragu, hingga mereka pun sampai di rumah Maria. Lagi dan lagi pembobolan gawang pun dilakukan. Sejujurnya Maria telah lama tidak mendapatkan kenikmatan duniawi dan baru mencicipinya lagi bersama Jack. Sebenarnya banyak pria yang mau dengan Maria, akan tetapi ketika diajak menikah, Maria langsung meninggalkan si pria sebab belum siap berumah tangga. Namun Jack mengatakan jika Maria menikah dan punya anak, Maria dapat memperbaiki kesalahannya dan bisa menjadi ibu yang baik untuk anaknya kelak. I actually think your tragedy will make you a better mother. I love you more. Setibanya di rumah kembali, David khawatir kepada Jack karena seharian pergi tanpa kabar. Dengan tenang Jack menjawabnya menggunakan alasan, akan tetapi David bahagia sebab David tidak pernah melihat Jack setenang itu dalam menjawab pertanyaan David. Seperti yang kita tahu, Jack selalu emosional. Terlebih kepada bapaknya yang apabila mereka ngobrol pasti Jack sudah tersulut emosinya. It's the first time you haven't bitten my head off. I like it. Besoknya Jack mengemasi barang-barangnya untuk siap-siap kembali ke Amerika. Lalu Maria menemui Jack untuk salam perpisahan. Cupang bibir yang tidak kenal waktu dan tempat mereka lakukan hingga David memanggil karena Jack kelamaan. Lantas David mengucapkan perpisahannya dan disambut hangat oleh Jack yang menandakan mereka sudah baikan. Di akhir film Maria menemui ibunya untuk meminta maaf atas perlakuannya yang tidak mau memaafkan orang tuanya. Bahkan sejujurnya Maria menyesal sebab dia sudah tidak dapat lagi melihat ayahnya yang telah meninggal. Tamat. Sekian dari saya dan terima kasih.